Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang sifat koligatif larutan elektrolit, ya, SKL elektrolit. Nah, ternyata ya, larutan elektrolit itu akan memberikan sifat koligatif larutan yang sedikit berbeda dengan sifat koligatif larutan non elektrolit. Ternyata untuk SKL elektrolit itu dia mempunyai nilai yang lebih besar dari SKL non elektrolit seperti yang kita pelajari sebelumnya. Oke, misal kita ambil contoh, kita mempunyai larutan urea 1 molal, maka ia akan mempunyai perubahan titik beku sebesar 0,186 derajat Celcius. Akan tetapi, kalau yang kita ujikan adalah larutan NaCl dengan kadar 1 molal, maka dia akan mempunyai nilai delta TF itu sebesar hampir 2 kali lipatnya, ya, ekuivalen dengan 2 kali lipat dari larutan urea. Artinya 2 kali 0,186 derajat Celcius. Gitu. Nah, penyimpangan sifat koligatif larutan ini dapat dijelaskan dengan teori ionisasi. Nah, bagaimana teori ionisasi? Sebagaimana kita ketahui di pelajaran kelas 11 atau ya kelas 10 juga ada, bahwa zat elektrolit itu di dalam air nih, elektrolit di dalam air akan terionisasi atau akan terurai menjadi ion-ion. Nah, kita ambil contoh, misalnya ini contoh elektrolitnya. Apa saja contohnya? Misalnya NaCl, Al2, SO4 3 kali, MgCl2, kemudian HCl, dan lain-lain. Nah, untuk larutan elektrolit ini, ketika di dalam air atau dilarutkan dalam air, misal NaCl yang wujudnya solid, misal kita larutkan sebesar 0,1 molal, maka ketika dia terurai, dia akan terurai menjadi ion-ionnya kan, ion-ion. Ion-ionnya udah pasti ion yang muatannya positif dan Cl yang muatannya negatif. Ini dalam larutannya ya. Oke. Nah, berapa banyak Na yang terurai sesuai koefisiennya? Koefisien Na itu 1, berarti 0,1 dikali 1, 0,1. Ini pun 0,1 molal. Nah, di sini terlihat, jadi untuk larutan NaCl 0,1 molal itu mengandung 0,1 molal ion Na+ dan 0,1 molal ion Cl-. Oke. Nah, konsentrasi partikel di dalam larutannya itu sama dengan 0,2 molal. Dengan demikian, NaCl yang semula 0,1 molal itu akan ekuivalen dengan larutan urea yang 0,2 molal. Ya. Untuk elektrolit lemah bagaimana? Oh iya, sedikit membedakan ya. Ini tadi elektrolit, kilas balik lagi ya. Kalau dia elektrolit, dia terurai menjadi ion. 1 ion menjadi 2 ion. Nah, bagaimana kalau urea? Oh, urea, kenapa dia 0,1? Tetap 0,1. Urea ini adalah larutan contoh zat non-elektrolit. Nah, untuk zat non-elektrolit, kita masih ingat, kita masih sering belajar kemarin. Non-elektrolit, kita ambil contohnya, elektrolit. Misalnya urea, sukrosa, fruktosa, dan lain-lain. Ini adalah larutan yang sifatnya non-elektrolit. Nah, bagaimana larutan non-elektrolit seperti halnya urea? Oh, urea punya rumus molekul CO NH2 2 kali urea.
Kalau di sini 1 molal ketika dilarutkan dalam air, dia akan tidak akan membentuk ion-ion, tapi dia akan tetap sebagai molekul juga. CONH2 dua kali. Ini 1 molal urea itu tetap menjadi 1 molal urea. Inilah yang menyebabkan kenapa larutan non-elektrolit itu punya sifat kualitatif lebih rendah dibanding sifat kualitatif larutan elektrolit. Ya. Sekarang bagaimana kalau elektrolitnya lemah? Ini yang menjadi pertanyaan. Elektrolit lemah, bagaimana? Nah, untuk elektrolit lemah ternyata besarnya pertambahan sifat kualitatif larutan itu SKL-nya tergantung pada derajat ionisasinya. Tergantung pada derajat ionisasi yang disimbolkan dengan apa? Derajat ionisasi yang disimbolkan dengan alfa. Nah, kalau kita punya suatu zat mula-mula itu A, ini mula-mula. Setelah terionisasi menjadi N mol zat B, maka kita umpamakan A ini mula-mula, dia punya nilai misalnya di sini A mol dengan derajat ionisasi peruraian sebesar alfa. Berapa nilai alfa? Nilai alfa itu akan sama dengan jumlah mol zat yang mengion. Siapa yang mengion? Ya sudah pasti zat A dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Zat mula-mula itu artinya sebelum dia dilarutkan atau sebelum terjadi ionisasi yang nilainya itu sama dengan A kecil. Oke. Jadi ini kita beri kotak ya supaya lebih mudah mengingatnya. Kemudian jadi di sini bisa kita simpulkan dulu mol A itu yang mengion itu sama dengan A dikali alfa mol. Nih. Kemudian lagi jumlah mol ion-ion B, mol ion-ion B yang terbentuk berapa banyak? Terbentuk itu sama dengan N, karena koefisiennya ini tadi N dikali mula-mula N alfa al mol. Berapa jumlah mol A yang tersisa? Mol A tersisa itu akan sama dengan mol ya awal dikurang yang terionisasi, yaitu sebanyak A kecil ya dikurang A dikali alfa mol. Jadi jumlah mol partikel dalam larutan itu adalah partikel ini ya, mol partikel ini antara A dan B, berapa A yang tersisa dan B yang terbentuk. Jumlah mol partikel dalam larutan itu akan sama dengan A ditambah B, yaitu A kecil dikali A dikali alfa ditambah N dikali A dikali alfa, yang nilainya itu akan sama dengan A 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Nah, inilah yang mempengaruhi. Jadi A mol zat elektrolit itu akan menghasilkan sebanyak A dikali 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Yang nilai inilah yang kita sebut sebagai faktor Van Hoff. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sifat larutan elektrolit ya. Nah, bagaimana kalau untuk larutan-larutan elektrolit yang lain? Kita sudah punya rumus kan sebelumnya, tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff sehingga kita dapatkan rumus delta TB itu sama dengan KB dikali M dikali I. Delta TF itu sama dengan KF dikali M dikali I. Pi
sama dengan M dikali R dikali T dikali I. I-nya jangan lupa untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk P sama dengan XP dikali P0 dikali I. Jadi ada selalu faktor Van Hoff ketika larutan tersebut adalah larutan elektrolit. Nah, sekarang kita mau menentukan kalau di sini ada nilai N. Kalau alfa tadi sudah kita bahas ya. Kalau alfa itu kalau dia terurai sempurna atau terionisasi sempurna, maka nilai alfa itu sama dengan 1. Sementara kalau alfa terionisasi sebagian, kita buat di bawahnya ya. Kalau terurai sebagian, nah terurai atau terionisasi sebagian, maka nilai alfa itu terletak antara 0 sampai dengan 1 ya. Bisa 0,1, 0,2, 25%, 80% itu adalah nilai alfa jika elektrolit tersebut tidak terionisasi sempurna. Kalau sudah tahu alfa, di sini ada N. N itu apa? Oh, ternyata N itu adalah jumlah mol. Bagaimana menentukan N? N itu bisa kita tentukan berdasarkan jumlah mol yang terbentuk. N sama dengan jumlah ion yang berasal dari satu molekul elektrolit. Misal untuk NaCl ya. Masih ingat ya di pelajaran kelas 10 apa itu indeks, apa itu koefisien. Kita misalkan ya. Ini ada suatu zat AXBY. Itu akan terionisasi menjadi AY+ ditambah BX-. Berapa banyak A? Lihat indeks ini, X. Berapa banyak Y? Lihat indeksnya. Nah, kalau lihat dari ketentuan sini, maka untuk menentukan muatannya berapa banyak, itu kiri, lihat kanan. Lihat indeks yang kanan. A itu indeksnya X, tapi untuk menentukan muatan, lihat indeks si kanan, yaitu si Y. Kemudian B itu posisinya di kanan, maka dia lihat indeks si X yang sebelah kiri. Setelah tahu, maka terakhir kita tentukan atau kita samakan koefisiennya. Kalau A di sini tadi belum ada kan? Masih seperti ini tadi. Nah, berapa banyak A yang terbentuk? Yang terbentuk ternyata tergantung indeks dari si A. Indeks A sebanyak X, maka di sini X. Indeks Y B sebanyak Y, maka di sini Y. Oke. Sekarang kita ambil contoh lagi. Bagaimana NaCl? Oh ternyata Na indeksnya 1, Cl 1. Kanan lihat kiri, kiri lihat kanan, nggak ngaruh. Berarti di sini Na plus, ini Cl min. Jumlah mula-mula 1 molekul, nilainya 1 molal. Di sini 1 molal juga terbentuk, 1 molal juga. Maka jumlah N atau jumlah ionnya adalah 1 mol dari Na dan 1 mol dari Cl. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kita ambil lagi contoh Al2SO4 3 kali. Nah, dia akan terbentuk atau terurai menjadi Al ditambah SO4. Al berapa muatannya? Al plus berapa SO4 minnya? Lihat kiri, lihat kanan. Maka Al 3 plus atau positif 3, SO4 kanan, lihat kiri. Indeks Al adalah 2. Maka di sini SO4 2 min atau 2. Udah, kalau sudah tahu muatan berarti setarakan jumlah ionnya. Di sini Al di sini pada indeks di sini ada 2. Maka indeks yang di sini berubah menjadi koefisien. Ini menjadi 2. SO4 di sini indeksnya 3. Maka 3 ini menjadi koefisien SO4 2 min.
di sini diberi 3. Jumlah molalnya, kalau di sini 1 molal, ini menjadi 2 molal, ini 3. Maka N itu akan sama dengan 2 ditambah 3 sehingga didapatkan 5 ion. Begitu. Bagaimana kalau dia Al, Cl, 3? Oh, si Al tidak punya indeks atau indeksnya 1, sementara Cl 3. Maka kita langsung saja Al tambah Cl min. Al 3 plus Cl min. Al-nya ada 1, tetap 1, Cl-nya 3. Menjadi sehingga N sama dengan 3 plus 1. Bukan 3 plus 1 tapi 1 plus 3. 1 plus 3 atau sama dengan 4 ion. Ya. Sekarang kita ambil contoh soal. Contoh soal. Tentukan. Kita berhenti dulu ya. Sekarang contohnya tentukan titik beku larutan 34,2 gram Al2SO4 3 kali aluminium sulfat dalam 1 kilogram air dengan menganggap. Ini dengan menganggap ya. Meskipun tidak ditulis, kita tahu kalau tidak ditulis kita anggap bahwa dia adalah larutan terion sempurna. Garam tersebut terionisasi sempurna. Ionisasi sempurna. Artinya apa? Kalau terionisasi sempurna maka nilai alfa sama dengan 1. Nah, di sini diketahui KF air 186 derajat Celcius, AR dari O sama dengan 16, S sama dengan 32, dan AL sama dengan 27. Oke. Dari soal ini kita tahu yang ditanya adalah tentukan titik beku larutan. Larutannya adalah larutan elektrolit, berarti yang ditanya adalah titik beku, berarti yang ditanya adalah TF. Untuk menentukan TF, kita harus menentukan delta TF. Untuk menentukan delta TF itu rumusnya adalah KF dikali M dikali I. I bisa kita tentukan, KF sudah ada M. Bagaimana menentukan M? Berarti kita uraikan si M-nya. Ini rumusnya adalah gram zat terlarut dibagi MR zat terlarut. Gram per MR zat terlarut. Ini dalam hal ini si garam. Ini si garam juga. Dikali 1000 dibagi apa? Kalau molalitas berarti dibagi gram pelarut. Dikali I. I kita uraikan menjadi 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Oke, sekarang sudah bisa kita mulai. KF tahu, gram tahu, MR tahu, ini tahu, oh N-nya berapa? Oh, garamnya Al2SO4. Balik lagi ke atas tadi. Untuk Al2SO4 3 kali nilai N sama dengan 5. Alfa. Oh, alfanya dia terionisasi sempurna. Berarti alfa nilainya 1. Oh, MR-nya kita hitung dulu. Berapa MR dari Al2SO4 3 kali aluminium sulfat? Berarti di sini Al-nya ada 2, berarti 2 dikali AR dari Al aluminium ditambah SO4-nya ada 3. 3 dikali AR dari S ditambah oksigennya 4, tapi di sini dikali 3. Berarti 12 dikali AR oksigen. Dapatnya adalah 324 gram per mol. Masukkan nilai-nilainya dulu ya sebelumnya. Oke, kalau sudah tahu MR, langsung kita masuk menghitung delta TF. Delta
gram per mr dari garam kali 1000 dibagi P dikali 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Masuk ke rumus ini. Sehingga didapatkan KF-nya 0,186 derajat Celcius per gramnya 334,2 ya dari soal gram per. Ini MR-nya ini 342 ya. Ya ini 342. 342 gram per mol dikali 1000 per 1000 dikali 1 ditambah 5 dikurang 1 dikali 1. Kita dapatkan 0,186 dikali 0,1 ya. Nih coret-coret ini dapatnya 1/10 0,1 dikali 1 ditambah 5 dikurang 1 4 kali 1 4 ditambah 1 5 derajat Celcius sehingga didapatkan 0,93 derajat Celcius. Ini baru delta TF. Yang ditanya adalah TF. Maka kita gunakan rumus yang berikutnya. Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. TF0 untuk air kita tahu nilainya 0 derajat Celcius. Maka TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti 0 dikurang 0,93 derajat Celcius. Artinya nilainya negatif 0,93 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, jadi titik beku larutan garam ya, Al2SO4 3 kali adalah sebesar negatif 0,93 derajat Celcius. Oke, cukup sekian contohnya, nanti mungkin ada contoh-contoh lain. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.